Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 8 Desember 2025, pelajaran yang ke-11 di triwulan yang keempat. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Tuduhan. Bacalah kisah tentang suku-suku yang pulang dalam Yosua 22 ayat 9 sampai 20. Tuduhan apa yang dilontarkan oleh suku-suku Yordan Barat terhadap suku-suku Yordan Timur? Sejauh mana tuduhan-tuduhan ini beralasan? Kita ikuti bacaan ayatnya. Yosua 22 ayat 9 sampai 20. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang. Telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead, Imam Finehas bin Eliezer, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian. Beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatan yang tidak setia ini terhadap Allah Israel dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tula, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri, selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Sera berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Berbeda dengan ayat 1, di mana suku-suku di sebelah timur disebut dengan bentuk yang biasa, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan lain-lain. Di sini digunakan ungkapan yang berbeda, Bani Ruben, Bani Gad, dan setengah suku Manasye, yang berbeda dengan Bani Israel, yang dengan demikian merepresentasikan sebuah entitas yang berbeda. Dalam narasi tersebut, ungkapan seluruh jemaat Israel hanya merujuk kepada 9,5 suku Yordan Barat, menggarisbawahi keretakan yang terjadi di antara kedua kelompok tersebut. Memang pertanyaan yang mendasari kisah selanjutnya adalah, apakah suku-suku di sisi timur sungai Yordan dapat dilihat sebagai orang Israel?
kita mengharapkan akhir yang mulus dari kisah ini. Namun, ketegangan muncul ketika suku-suku dari timur dilaporkan telah mendirikan mezbah di tepi Sungai Yordan. Teks di sini tidak memberikan alasan untuk tindakan tersebut dan juga tidak menjelaskan fungsi mezbah atau aktivitas spesifik yang terkait dengannya. Kerancuan mengenai makna mezbah ini semakin bertambah jika kita mengamati kilas balik ke penyeberangan Sungai Yordan yang pertama di pasal 3 dan 4, di mana seluruh bangsa Israel memasuki tepi Sungai Yordan untuk menyeberang ke daratan Kanaan. Di sini sebagian orang Israel datang ke wilayah Sungai Yordan tetapi sekarang menyeberangi sungai ke arah yang berlawanan. Dalam kedua kasus tersebut, sebuah bangunan batu didirikan. Yang pertama berfungsi sebagai tugu peringatan, sedangkan yang kedua dianggap sebagai altar yang mengesankan. Pertanyaan yang pasti muncul di benak kita adalah, apa maksud dari batu-batu ini? Apakah mezbah ini dibangun untuk pengorbanan atau hanya sebagai tugu peringatan? Apakah suku-suku lain ini sudah mulai jatuh ke dalam kemurtadan? Kurangnya konsultasi dengan Yosua, Eliezer, atau para pemimpin suku menciptakan ruang untuk kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik yang mengerikan. Apakah maksud Yesus dan Paulus ketika mereka menasihati kita untuk tidak menghakimi orang lain? Bacalah Lukas 6 ayat 37, Yohanes 7 ayat 24, 1 Korintus 4 ayat 5. Mengapa begitu mudahnya kita mengambil kesimpulan yang salah tentang motif orang lain? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menuntun kami pada hari ini mempelajari sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat menolong kami untuk terus menunjukkan kasih kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan untuk tergoda menghakimi orang lain. Jangan biarkan kami ya Tuhan dengan mudah mengambil kesimpulan yang salah tentang motif orang lain. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu melihat kepadamu, memfokuskan pikiran kami kepadamu, bukan kepada kesalahan atau apapun yang dilakukan orang lain di sekitar kami yang membuat kami melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami dalam pikiran kami, tindakan kami, dan perkataan kami, agar kami dapat terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kasih-Mu kiranya terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah
pelajaran sekolah Sabat Senin 8 Desember 2025. Sampai bertemu di pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.